37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebagai penutup untuk bagian pertama ini, Yakobus pasal 3, kita mulai baca ayatnya yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuda punya kekuatan itu dikendalikan oleh kekang. 4. Dan lihat saja kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil dibanding dengan bertonton kapal itu. Menurut kehendak jurumudi. 5. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membanggakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dan Indonesia juara ke-1 soal membakar hutan. Sebab orang kalau minum Coca-Cola, jalan di hutan lempar Coca-Cola itu di hutan sembarangan. Coca-Cola itu kena sinar matahari, kena daun kering, terbakar. Api kecil, tapi hutan bisa berhektar-hektar. Itu terjadi di Amerika sekarang. Berhektar-hektar di Los Angeles. Hutan semua terbakar. Dari api yang kecil. Nah, tibalah saatnya saya akan menerangkan bagaimana seharusnya kita menerapkan darah Yesus itu dalam hidup kita sehari-hari, sama seperti hisop, benda yang sederhana itu dipakai oleh Tuhan untuk dicelupkan ke dalam darah, hisop itu jadi luar biasa. Karena dicelupkan oleh darah, dipakai tanda, semua orang yang di dalam rumah dilindungi. Yang pertama, ada 7 hal penerapan darah Yesus kepada pribadi kita. Yang pertama, saudara, darah Yesus membawa penebusan. Membawa apa, saudara? Penebusan. Ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Mari saya ajak saudara membaca supaya kalau kita baca sendiri itu lebih masuk di dalam hati kita. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata penebusan dalam salinan asli artinya to bought back atau membeli kembali. Ya. Dulu ada teman saya suka perkutut. Perkutut dia jual 5 juta karena bagus. Juara. Juara di Bandung sampai 3 kali. Dia cari lagi yang beli itu. Dia beli kembali, harga lebih mahal. Sebab sudah juara. Tapi karena dia tahu itu burung bagus, dia beli kembali. Tuhan tahu saudara itu berharga. Mula-mula iblis ambil saudara. Dia bikin saudara seenaknya. Dia bikin saudara semau-maunya. Dia suruh saudara makan narkoba. Dia suruh saudara merokok. Dia suruh saudara minum minuman keras. Dia suruh saudara jadi tukang fitnah. Dia suruh seenaknya dia. Tapi Tuhan mau menebus. Dia mau membeli kembali. Ya,
membeli kembali. Saudara senang dibeli kembali oleh Tuhan? Dalam 1 Petrus 18 ayat 19 ada kata menebus yang lain. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu sama-sama bahwa kamu telah ditebus. Sudah atau belum? Sudah dibeli kembali. Telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana. Jadi barang yang fana tidak bisa menebus dosa kita. Bukan pula dengan perak atau emas. Emas tidak bisa menebus dosa kita. Perak tidak bisa menebus dosa kita. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang maha, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, perjanjian lama dulu, yang tak bernoda dan tak bercacat. 2 ayat kita dapat bahwa darah Yesus menebus kita. Ada haleluya. Satu lagi ayat saya tambah untuk saudara lebih jelas. Mazmur 107 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini ayatnya, ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Yang pertanyaan saya, saudara sudah ditebus belum? Saudara yakin tidak saudara sudah ditebus? Kalau saudara yakin saudara sudah ditebus, saudara bisa berkata begini, sekarang ku milik Yesus. Udah ditebus saya. Udah ditebus sama pemilik baru. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Dulu kita sesak. Sedikit-sedikit sesak. Aduh, ngap. Ini ngap, itu ngap, ini sesak, itu sesak. Tapi sekarang kita lega. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Coba orang yang sudah ditebus oleh Tuhan berkata haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu bukan orang ditebus itu. Itu orang belum ditebus yang bilang haleluya. Kalau orang sudah ditebus itu, waduh, sukacitanya. Sekarang saya sudah bebas. Belum. Kan lagi, yang sudah ditebus berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Tuh, sampai tembok, balik lagi ke sini. Oh, bukan begitu orang ditebus. Orang ditebus itu harus bersorak haleluya. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus berteriak, haleluya, haleluya. Haleluya. Nanti tukang becananya, naonan eta tadi jero. Enggak apa-apa, kita sudah ditebus, puji Tuhan. Yang kedua, kita darah Yesus itu, ingat ya, yang pertama saudara itu sudah ditebus. Ingat, kita ini udah ditebus oleh darah Tuhan. Jangan seenaknya lagi hidup. Kita udah ditebus darah. Yang kedua, kita mendapat penyucian. Yang diambil dari kata cuci, penyucian. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Hidup di dalam apa? Sama seperti Dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan. Seperti dicuci pakaian. Menyucikan kita daripada segala dosa.
Mazmur 51 ayat ke-7. Ini doa Daud waktu berdosa. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan apa? Hisop itu yang sederhana itu. Sekarang Daud tidak anggap remeh hisop. Ya, sederhana itu. Maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, cuci, basuh itu cuci, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, ada haleluya? Ada haleluya? Jangan percaya lagi iblis bilang kamu masih berdosa. Jangan, kita sudah dicuci. Memang dulu saya ada dicuci ya, kalau ya, iklan-iklan itu, wah pakailah ini tuh, dicelupkan itu tuh jadi lebih terang. Pakailah ini, pakailah lebih putih, ya lebih putih dan sebagainya. Jadi saya takut nanti orang Papua datang dia cucinya, mandinya pakai itu yang untuk pemutih itu. Ya, maksudnya yang dosa-dosa kita dihilangkan, diganti seperti salju, seperti tidak pernah berdosa. Itu harga dari penyucian Tuhan. Ya. Yang ketiga. Yang pertama apa? Yang kedua, penyucian. Yang ketiga, pembenaran. Pembenaran. Roma pasal 5 ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Kita baca dari ayat 8 supaya jelas. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Baru ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Darah Yesus lagi. Dibenarkan oleh darahnya. Kita apa? Semoga diterima di sisi Allah. Gitu? No. Telah meninggal dunia. Semoga amal soleh, si amal dan si soleh diterima di sisi Allah. No. Kalau kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara tidak diselamatkan karena saudara nyanyinya lompat-lompat, karena main musiknya cang-cang. Enggak. Karena darah Yesus. Saudara dibenarkan. Artinya sebelumnya enggak benar. Tapi oleh darah Yesus, saudara sudah dicuci, saudara sudah dibenarkan. Maka saudara pasti akan diselamatkan. Nah, yang keempat ini jangan salah paham dengan yang kedua tadi. Yang keempat ini disucikan. Dari kata suci, bukan cuci, tapi dari kata suci, disucikan. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk apa? Menguduskan, artinya membuat saudara suci. Menguduskan umatnya dengan apa? Darahnya sendiri. Darah Yesus. Dengan darahnya sendiri. Saudara disucikan. Nah, saya ingin supaya saudara jangan salah paham. Boleh enggak saya tetap berdosa? Darah Yesus itu menyucikan saya enggak? No. Selama saudara hidup di dalam terang, darah Yesus menyucikan kita. Tapi saudara keluar dari terang sama seperti keluar dari rumah, tidak ada perlindungan dari darah Kristus.
Itu sebabnya, saudara, Yesus menderita di luar pintu gerbang Yerusalem untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dalam Ibrani 12 ayat 10, mengenai bapak sama anak. Sebab mereka, ayah, bapak kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ayah saya berusia 52 tahun waktu dia meninggal. 52, adik saya 62. Ibu saya 83. Anak saya 15 bulan. Saya nggak tahu berapa. Sebab belum mati. Saudara mau berapa? Saudara mau saya umur berapa? Saya tanya saudara, nggak mau jawab. Saudara mau saya umur berapa? Segini apa segini? Ditanya pura-pura. Sebab mereka mendidik orang tua kita. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Biar 100 tahun tetap pendek di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Yesus, Tuhan, Allah, D-nya besar, menghajar kita, memukul kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan